Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma ila hadratin ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa ulama'i al-amilin. Thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal masyayikh wal magharibiya. Barika wa fakhriya sanaba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina. ونحن إلى حضرة الشيخ الإمام حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ثم إلى حضرة الشيخ الكريم والشيخ أحمد مرزوقي والشيخ المصطفى والشيخ أحمد المرزوقي والشيخ مجاني محمود والشيخ عبد العزيز منصور والشيخ مكتوب السوري لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Thaharati. Ai hadza kitab Thaharati. Utawi iku kitab yang menjelaskan tentang taharah, bersuci. Babul miyahi. Dari kitab Taharah itu yang pertama membahas tentang bab miyah, al-miyah, yaitu piro-piro air, piro-piro banyu, piro-piro mak. Hadis yang pertama an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalem mertelaken tentang segoro, tentang lautan. Gua utawi ya al bahru iku at-tahuru kang suci tur nyucikaken apa ma'uhu banyune al bahru. Wal hillu lan kang halal apa maitatuhu barane al bahru. Akhrajahu mu'akan bil hadis sapa al-arba'atu Imam al-arba'ah. Siapa arba'ah itu? Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Dawud wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah. Wal lafdu utai lafaz hadis ini yang berbunyi wa tahuru ma'u wa hilmatuhu iku lahu tetap kedua Ibnu Abi Syaibah. Di samping itu siapa yang juga mentahkan hadis ini? Wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa rawahu lanjutan hadis sahih Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. Sebab urut dari hadis ini adalah adanya seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki yang pergi berlayar. Ketika pergi berlayar itu beberapa laki-laki atau laki-laki itu hanya membawa air tawar sedikit, tidak banyak. Dia mengalami kebingungan, dia mau sholat. Kalau dia memanfaatkan air tawar yang sedikit itu untuk wudhu, maka dia akan kehausan. Oleh karena itu dia ragu, kalau saya wudhu dengan air lautan itu boleh atau tidak. Akhirnya keraguan laki-laki itu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Rasulullah dijawab, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Jadi air laut itu airnya suci dan menyucikan walaupun rasanya asin. Kalau di kulit terasa pekat, namanya air laut. Tetapi air laut itu suci dan mensucikan. Dan Rasulullah beri tambahan jawaban, beri tambahan penjelasan, termasuk di dalamnya adalah wal hillu maitatuhu. Jadi bangkai hewan yang ada di laut itu juga halal. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa maitatuhu itu adalah binatang atau hewan yang memang hidup di laut. Dia tidak hidup di darat terus
akhirnya terjebur mati di laut enggak. Jadi memang hewan-hewan yang bisanya hidupnya di air, di laut. Kalau mati misalkan ada ikan paus kan itu, apalagi misalkan ada kuda laut, singa laut dan seterusnya. Pokoknya seluruhnya binatang yang ada di laut, dan kalau itu memang hanya betul-betul bisa hidup di laut dan binatang itu mati, maka tetap halal. Kalau yang sudah jadi bangkai saja halal, apalagi kalau saudara beli ikan laut terus sampai rumah dimasak, wah itu tetap jauh lebih halal. Sepanjang belinya pakai uangnya yang buat halal. Itu hadis yang pertama terkait dengan ini. Hadis yang kedua, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Inna ma'a astunid banyu itu tahurun, itu suci untuk menyucikan. La yunajjisuhu, kalau orang bisa gawe najis ing tahur, ing ma supaya apa syai'un sesuatu. Suci-wiji. Akhrajahu al-Bukhari hadis sebatala Imam Talatan. Jadi 3 imam wa sahahahu lan nyokehaken bu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Kenapa sampai ada penjelasan terkait dengan ini? Waktu itu ada sumur. Kalau tidak salah namanya Budu'an. Jadi sumurnya sumur Budu'an. Sumur ini itu digunakan tempat pembuangan kotoran-kotoran head, atau sekarang softtek lah itu. Digunakan pembuangan softtek, digunakan pembuangan luhur kau, jadi dagingnya anjing, digunakan pembuangan segala sesuatu yang baunya itu tidak enak. Pembuangan itu. Dan orang ragu itu, kalau saya berwudu di sini sah tidak wudunya kan? Kalau kita mungkin sekarang, kalau kita berwudu seperti itu mungkin tidak kaitannya dengan sah atau tidak, gitu. Tapi kita merasa nyaman atau tidak untuk berwudu seperti itu. Dan ternyata dicapai Rasulullah, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sepanjang apa? Sepanjang memang airnya banyak, dan ketika terkena barang-barang najis, softtek itu kan kena head itu najis, daging anjing najis kan. Jadi sepanjang apa air yang banyak, yang kejatuhan atau kedatangan barang-barang najis tetapi tidak merubah warnanya, tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya, maka air itu tetap suci. Nah, itu hadis sedikit kaitannya kalian ikut. Maka ini kita harus pahami itu. Jadi ini kaitannya adalah terkait dengan apa tadi? Ada satu tempat, satu sumur yang di tempat pembuangan banyak hal kan, supaya tidak berubah ya. Berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Jadi itu air itu masih tetap suci dan hadis yang ketiga, wa Nabi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala radhiyallahu anhu, wa Nabi Umamah Al-Bahili qala radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Wa Nabi Umam sangat Umam Al-Bahili qala ketika sapa Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a sabune banyu iku la najisuhu, orang dadi najis ing ma apa syai'un suci-suci illa ma kejaba barang, golaba kang bisa ngalahaken apa ma
bisa merubah apa ma ala rihi ing atase ambune ma au ta'mihi utawa rasane ma au launihi utawa warnane ba akhrajahu Ibnu Majah. Akhrajahu ta'mi hadis sampai Ibnu Majah. Jadi Abu Umamah Al-Bahili, kalau tidak salah beliau itu masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. 8 Hijriah. 2-3 tahun menjelang Rasulullah wafat. Ini hadis ini diperdebatkan oleh ulama tentang kesahihannya kan itu. Jadi apa? Perdebatan ulama terkait dengan kesahihan hadis ini yang dipermasalahkan itu karena di sini ada illah, ada pengecualian. Kalau yang di atas tadi itu oleh Imam Ahmad dan innal ma'a tahurun la yumazzihu syai'un itu oleh Imam Ahmad disampaikan bahwa itu adalah hadis sahih. Sementara hadis ini itu karena ada tambahan illa ma ghalaba 'ala rihi aw ta'mihi aw launihi itu sebagian berpendapat bahwa hadis ini hadis dhaif, sebagian aja gitu ya, sebagian. Dan ini oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dianggap sebagai satu bagian yang hadis yang perlu yang bisa digunakan sebagai sumber dalil ketika menetapkan satu hukum. Wada'af Abu Hatim, sementara Abu Hatim wada'af mendhaifkan hadis Abu Hatim, Imam Abu Hatim. Walil Baihaqi tetap ketua Imam Baihaqi, lafaznya Baihaqi dan al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Jadi matan hadisnya tidak sebagaimana yang pertama tadi, ada sedikit perbedaan redaksi. Al-ma'u kaibanyu tahurun itu suci, illa an taghayyara, suci dan mensucikan, illa an taghayyara kecoba yang berubah oporiku baunya ma au ta'mu atau rasanya ma au launuhu atau warnane ma. Berubah karena apa? Binajasatin karena najis. Tahdutu kang anyar teko apa najasa fihi ing dalem ma. Jadi kalau akhirnya karena ada barang najis yang datang kemudian dan akhirnya merubah airnya itu, maka itu menjadi najis. Walaupun tadi sudah dikatakan bahwa sebagian ulama termasuk Hatim berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang keempat, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath. Saking wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu dan Allah anhu saking Abdullah dan Umar. Jadi kalau ada rawi-rawi hadis yang disebut dengan Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu mesti ketika didoakan radhiyallahu anhu karena antara anak dan ayahnya sama-sama orang-orang hebat, sama orang-orang yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam. Termasuk ini. Kalau yang lain-lain itu adanya radhiyallahu anhu kan. Ini radhiyallahu anhu. Qala mutasafa Abdullah bin Umar, qala mutasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabath. Idza kana al-ma'u banyu iku kullataini rong kula. Nah, nanti kita bahas rong kula itu berapa kan itu rong kula. Kalau bahasanya orang Demak, kulah itu ya bak air itu kulah. Nggak tahu berdiri apa itu. Bak mandi ya, bak air. Sana namanya kulah. Idza kana kanono palmau baju kulah taini rong kulah lam yakni mongko ora bakal nanggung al-khabath reget atau najis. Jadi inilah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i untuk memberikan batasan. Air yang banyak itu yang berapa? Nanti berbeda dengan batasan yang diberikan oleh Imam Hanafi. Terkait dengan apa? Terkait dengan air yang banyak.
Tadi kan kita bicara bahwa air itu tidak akan bisa berubah menjadi najis karena kejatuhan najis, karena kedatangan najis, manakala apa tadi? Manakala baunya, warnanya, rasanya tidak berubah. Terus air yang banyak itu berapa kalau ukurnya? Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menggunakan ini. Jadi kullatain ini adalah satu ukuran yang digunakan pada masa Rasulullah SAW. Wa fil lafzi lagi dalam satu lafaz lam yanjus. Jadi lam yanjus, tidak lam yakni tapi lam yanjus, tidak menjadi najis apa. Akhrajahu ta'ala sapa al-arba'atu min arba'ah wa sahaha lan yuqa'u hadis sapa Ibnu Huzaimah wal Hakim dan Imam Hakim wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Kulatain itu berapa sih kulatain itu? Kalau kita coba cari berapa sih kulatain ini? Ada yang mengatakan kulatain itu 215 liter. Ada yang mengatakan 216 liter. Kalau Syekh Muhammad Zuhairi, pengarang kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah, itu beliau berpendapat bahwa kulatain itu adalah 270 liter. Itu kalau kita ngaji di pesantren-pesantren biasanya kita dikasih tahu itu kalau bak mandi itu yang bisa muat kulatain ini 2 kula itu berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa panjangnya. Jadi kulatain itu memerlukan tempat yang tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, luasnya 60 cm. 60 cm. Oleh karena itu nanti kalau saudara membuat rumah dan membuat bak mandi, maka saudara jangan membeli bak mandi jadi yang bisa kecil-kecil itu kan. Kecil-kecil yang terbuat dari fiber itu kan kecil-kecil. Itu kurang dari 2 bulan, tapi harus lebih dari 60 cm. Makanya kalau kita perhatikan di kamar mandi kita, kalau kamar mandi ini kecil-kecil dan baknya kecil-kecil, tetapi antar kamar itu baknya tersambungkan, dikasih paralel, jadi airnya menyatu. Maka akhirnya jumlah airnya itu melebihi kullataini, melebihi 2 kula. Kalau yang di bawah itu ada 3 kamar mandi, kalau gitu ya, 3 kamar mandi. Kalau di atas ada 6. Itu kalau menyatu jadi 1 ya banyak liter lah itu. Makanya kalau teman-teman itu pas berhenti haid kan itu dan mau mandi janabah, ya harus diupayakan bahwa airnya itu penuh kan itu, agar tidak ragu. Jadi orang pulang moga kan itu, agar airnya tetap banyak. Gitu. Hadis berikutnya, hadis yang kelima. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kita sapa Abu Hurairah qala kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikan Rasulullah, la yamtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. La yamtasil ojo ora kena agus sapa ahadukum salah suci ira kabeh fil ma'i ing dalem air ada ini kan meneng bahwa kali utawi sira iku junubun sedang junub atau mandi janabah. Akhrajahu ta'ala hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Sementara kalau redaksi Bukhari, oleh Bukhari lah ketika Imam Bukhari itu tidak layak basil ahadukum fil ma'i dan wa junub, tetapi redaksi Imam Bukhari itu adalah layak bulanna ojo nguyo, ojo pipis temen sira, ojo pipis temen sapa ahadukum, salah suci nira kabeh fil ma'i ing dalem air ada ini kang meneng yang tidak mengalir, alladzi la yajri, alladzi rupane banyu la yajri kang ora lumaku, yang tidak mengalir apa mak, summa yaghsil mungkaduli agus sapa ahadum fihi ing dalem al-ma'ida ing dalem air yang
saya dulu kecil di rumah itu kan memang sangat jarang ya orang mempunyai apa ya kamar mandi. Jadi orang mandi itu di bumbangan. Itu kalau di bumbangan airnya tidak mengalir kan? Itu tidak boleh. Jadi kalau larangan ini layak belana ojo pipis teman siro terus dopo hukume wah kan gitu kan al aslu fil nahyi litahrim. Jadi asal dari nahi itu hukumnya adalah haram. Tetapi ulama berpendapat jadi orang itu kalau pas di bumbangan di tempat air seperti di kolam renang misalkan di kolam renang itu tersangkut pipis, bagaimana hukumnya kalau airnya banyak? Kebanyakan ulama berpendapat hukumnya makruh. Tetapi kalau airnya sedikit, ulama sepakat hukumnya adalah haram. Kalau ukurnya banyak seperti tadi, kalau madhab Syafi'i itu kalau ukurnya adalah lantai ini. Kalau Imam Hanafi tadi sudah saya sampaikan, Imam Hanafi itu berapa kalau ukur air banyak itu? Kalau Imam Hanafi itu kalau ada air yang di ujungnya itu digerakkan, terus ujung di sebelah sana itu tidak ikut bergerak, itu tolak ukurnya banyak. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan tolak ukur dua ulama ini dalam realita bab, jadi bab kita itu kalau menggunakan tolak ukur madzhab Hanafi tidak ada yang airnya banyak, karena tidak mungkin kan kalau di sini kita gerakkan ini, kira-kira dalam satu bab itu bergerak semua atau tidak? Bergerak semua kan itu. Jadi kalau madzhab Hanafi itu untuk mengukur air ini banyak atau tidak, itu tolak ukurnya berbeda dengan yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Itulah fikih itu ya ada perbedaan-perbedaan kan itu. Karena apa perbedaan? Karena menggunakan sumber hukum dan menggunakan cara yang berbeda. Jadi kalau kita tidak boleh kan, tsumma yaktasilu fihi. Tetapi kalau muslim bukan fihi tapi minhu. Apa bedanya fihi sama minhu itu? Kalau tsumma yaktasilu fihi, jadi saudara itu dilarang untuk pipis di air yang tidak mengalir dan sampai nyemplung mandi di sini fihi. Tetapi kalau menggunakan minhu itu tidak harus nyemplung, sama pipis di air yang tidak mengalir sampai mengambil airnya untuk mandi minhu, sama tidak bolehnya, sama tidak boleh. Jadi kalau muslim itu menggunakan kata minhu. Wali Abi Dawud lan ketua Imam Abu Dawud hadisnya wala yaqtasilu fihi minal jinabah. Wala yaqtasilun ojo mandi sapa ahad fi ing dalam al-maidah minal janabati saking atau krono mandi janabah. Nah ini jadi inilah apa namanya sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan air kan itu terkait dengan air. Jadi air itu tetap suci atau tidak dan seterusnya. Jadi dijelaskan. Jadi ini dikutipkan oleh Syekh Hajar Al-Asqalani. Syekh Hajar Al-Asqalani itu Al-Hafidh. Al-Hafidh itu seperti apa sih Al-Hafidh? Kalau orang Indonesia Al-Hafidh itu siapa? Orang yang hafal Al-Quran. Kalau dalam konteks hadis Al-Hafidh itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis, tidak hanya makanya plus sanadnya plus dengan kualitas maratib ruang masing-masing. Jadi rawinya itu apakah thiqah atau tidak dan seterusnya. Jadi apakah dalam sanad itu ada rawi yang gugur atau tidak? Apakah ada rawi yang melakukan tadlis atau tidak dan seterusnya. Itu dikuasai. Jumlah hadisnya tadi berapa tadi? Minimal 100.000 hadis. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu orang hebat kan itu ya, hebat sekali. Orang bisa buat 100.000 hadis kan itu. Tapi ya orang yang kalau kita mengaji kita paling talim itu
agar kita gampang hafal, tidak banyak lupa kan. Syaratnya apa? Tidak boleh melakukan dosa kan itu. Dosa itu. Jadi ya konsentrasi penuh untuk mengkaji itu kan itu. Jadi ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7 ini terkait dengan apakah seorang suami boleh nggak untuk mandi janabah menggunakan air bekas mandinya istrinya dan seterusnya. Insya Allah kita akan teruskan besok. Mari kita bersama mengajar kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara, hadis pertama di Kitab Bulughul Maram berbunyi at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu adalah matan hadis yang ada di Sunan At-Tirmidzi hadis ke-69. Mari kita bandingkan matan hadis itu dengan yang ada di kitab-kitab yang lain. Pertama kita bandingkan dengan yang ada di Sunan An-Nasa'i. Sala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i fa in tawadda'na bihi 'atishna afanatawadda'u mimma'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini kalau kita bandingkan dengan yang ada di Sunan At-Tirmidzi itu sama. Jadi kalau di Sunan At-Tirmidzi sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i fa in tawadda'na bi atishna afanatawadda'u min ma'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Jadi kalau kita perhatikan sababul wurud dari hadis ini adalah adanya seorang laki-laki yang tanya kepada Rasulullah SAW memberitahukan bahwa beliau itu adalah atau laki-laki itu sedang berlayar dan membawa air yang sangat sedikit, air tawar maksudnya untuk minum. Kalau dia itu berwudu dengan air itu maka dia akan kehausan. Dia bertanya, apakah kami diperkenankan untuk berwudu dengan air laut? Maka dijawab Rasulullah SAW, wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kita coba bandingkan dengan yang ada di Sunan An-Nasa'i yang lain. Kalau yang tadi saya bacakan itu ada di Sunan An-Nasa'i hadis ke 332. Sekarang kita bandingkan dengan yang ada di 4350 itu matan hadisnya pendek dari Nabi SAW fi ma'il bahri wat-tahuru ma'u al-halalu maitatuhu. Di sini tidak menggunakan lafaz al-hillu tetapi menggunakan kata-kata al-halalu. Sekarang kita bandingkan dengan yang ada di Sunan Abu Dawud. Ini semestinya kalau kita perhatikan juga sama. Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Jadi itu sama juga. Kalau di Sunan Ibnu Majah ini juga sama semestinya. Terus saya baca lagi sama. Musnad Ahmad sama. Ini di Musnad Ahmad lagi juga sama. Nah, ini sedikit ada tambahan ini. Di Musnad Ahmad dikatakan anna nasan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada manusia yang mendatangi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka manusia berkata, inna nab'udu fil bahri wa la nahmilu minal ma'i illa al-idawata wal idawataini li'anna la najidu sayda hatta nab'uda an afanatawadda'u bima'il bahri. Faqala na'am fa innal hillu maitatu at-tahuru ma'uhu. Sesungguhnya manusia itu mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya dan mengatakan
bahwa sesungguhnya kami sedemikian jauh di lautan dan kami tidak membawa air kecuali hanya dua tempat idawah. Idawah waktu itu ya dua tempat lah, dua tempat, satu tempat atau dua tempat. Dan kenapa sampai ke tengah lautan? Li'anna la najidu saita, karena kami tidak mendapatkan buruan, sehingga hatta nab'uda, sehingga kami berlayar jauh. Maka apakah kami diperkenankan untuk berwudu dengan air laut? Maka dijawab Rasulullah, na'am, ya. Fa'innahu, karena air laut itu al-hillu maitatuhu at-tahuru ma'uhu. Sekarang kita bandingkan dengan yang ada di Muwatta Malik. Jadi sama dengan yang ada di Sunan At-Tirmidzi tadi. Terus kita coba bandingkan lagi. Oh, ini di Ad-Darimi. Di Ad-Darimi ini sedikit lebih jelas. At-tarijalu min Bani Mudlij. Jadi manusia itu atau rajul tadi adalah dari Bani Mudlij. Mereka datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna ashabu hadzal bahri, bahwa sesungguhnya kami ini adalah pemilik lautan ini atau pelaut lah. Nu'alijus saida ala ramathin fana'zubu fihi al-lailata wal lailatani wal thalatha wal arba. Jadi mereka mencari buruan, ya mencari buruan dalam waktu semalam, 2 malam, 3 malam, 4 malam. Wa nahmilu ma'ana minal adbi, dan kami membawa air tawar li shifahina. Fa in nahnu tawadda'na bihi khashina ala anfusina. Jadi air tawar itu kalau kami berwudu dengannya, dengan air tawar itu, maka kami khawatir terhadap diri kami. Wa in nahnu atharna bi anfusina wa tawadda'na minal bahri, sehingga kami memilih air tawar itu untuk kita minum, sementara kami berwudu dengan air laut. Wajadna fi anfusina min dzalika fa khashina alla yakuna tahuran, dan kita khawatir apakah air laut itu suci atau tidak. Maka dijawab Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddau minhu fa innahu tahiru ma'u al-halalu maitatuhu. Itu adalah hadis yang semakna, ada yang selafat dengan yang ada di Sunan At-Tirmidzi tadi. Mari kita perhatikan terkait dengan skema sanadnya. Oke, kita ketemukan bahwa hadis ini mempunyai 13 skema sanad, 10 diantaranya tidak diulang-ulang, 3 diantaranya diulang. Kalau kita perhatikan ini skema sanad ini, skema sanad yang pertama terendahnya 3, skema sanad yang kedua terendahnya 3, skema sanad yang ketiga terendahnya 3, keempat terendahnya 4, kelima 3, ada semikian banyak jalur sanad yang terendahnya itu 3. Oleh karena itu, saya sepakat dengan pendapat banyak ulama bahwa kualitas hadis ini adalah sahih, atau secara lebih jelas kita katakan sahih li dzatihi. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua berbunyi innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk untuk mendalami hadis yang kedua dari kitab Bulughul Maram, yang berbunyi innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sekarang kita coba lacak apakah di Sunan At-Tirmidzi hadis yang semakna atau selafat dengan ini itu hanya satu atau ada di tempat lain. Ternyata tidak ada. Sekarang kita, karena di sini tertulis la yujadul hadits mukarrarat. Sekarang kita coba lacak yang ada di kitab yang lain, ternyata kita ketemukan ada di Sunan Abu Dawud. Kita coba buka di Sunan Abu Dawud, dikatakan di ini kita baca dulu ya dari Sunan At-Tirmidzi tadi. Qila ya Rasulullah ana tawaddau min bi'ri buda'ah wa hiya bi'run yulqa fiha al-khiyadu wa luhumul kilabi wan natnu. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Dikatakan atau dipertanyakan, wahai Rasulullah, apakah kami diperkenankan untuk berwudu dari sumur buda'ah? Sumur buda'ah itu adalah sumur yang digunakan pembuangan al-khiyadu, bekas-bekas head atau yang sekarang sering disebut dengan softtek. Juga digunakan membuang daging-daging anjing dan juga bangkai.
Maka Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya air itu tahurun, suci dan menyucikan, la yunajjisuhu syai'un, yang tidak bisa dibuat najis, sesuatu tidak bisa menjadikan air itu najis. Sekarang kita perhatikan di Sunan Abi Daud juga sama, an-nauqi li Rasulillah SAW anatawaddu min bi'ri buda'ah wa hiya bi'run yutrahu. Di sini digunakan kata yutrahu. Kalau tadi digunakan kata yulqa, ya, yutrahu dibuang, fiha al-khiyadu wa luhumul kilabi wa natnu. Faqala Rasulullah SAW, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sekarang kita coba lihat skema sanadnya dari hadis yang kedua ini. Oke, hadis yang kedua ini ada 5 jalur sanad, tapi seluruh jalur sanad itu melalui yang namanya Ubaidillah, dan Ubaidillah itu berperingkat yang ke-7, ya, berperingkat yang ke-7. Di sini dikatakan mastur, kan itu ya, mastur ini. Jadi kalau menggunakan skema sanad ini, itu kita simpulkan bahwa kualitas hadis ini adalah dhaif. Tetapi mari kita coba lihat, barangkali kita bisa mendalami, kan itu. Ubaidillah tadi itu apakah seluruh ulama mengatakan bahwa beliau itu adalah berperingkat yang ke-7, atau boleh jadi ada yang berpendapat lebih tinggi, kan itu. Ternyata kalau kita perhatikan di sini, Ibnu Hibban mengatakan bahwa Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Rafi Ibnu Khadij itu adalah thiqah. Di bawahnya Ibnu Munzir mengatakan majhul, terus sementara Ibnu Qattan mengatakan la yu'rafu lahu, dia tidak diketahui, kan itu. Nah, oleh karena itu, manakala ada ulama yang berpendapat bahwa hadis ini itu adalah sahih, itu berarti mendasarkan kepada pendapatnya Ibnu Hibban. Tapi kalau menggunakan pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani, di sini dikatakan di rutbah itu bahwa dia adalah mastur yang berperingkat yang ke-7. Kalau menggunakan Ibnu Hibban berarti hadis ini berkualitas sahih, tetapi kalau menggunakan pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani berarti hadis ini berkualitas dhaif. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga dari Sunan Ibnu Majah. Saya bacakan hadisnya. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air itu tidak bisa dibuat najis, jadi tidak ada sesuatu yang bisa menjadikannya najis kecuali manakala sesuatu itu mengalahkan baunya, mengalahkan rasanya, dan mengalahkan warna, atau menjadikan air tadi itu menjadi baunya berubah, rasanya berubah, dan warnanya berubah. Kalau seluruhnya tidak berubah, maka air itu tetap suci. Mari kita perhatikan hadis ini. Apakah hanya di Sunan Ibnu Majah atau ada di tempat lain? Sekarang di Ibnu Majah hanya satu, sekarang di tempat lain. Nah, ternyata di tempat lain juga tidak ada. Jadi dari Kutub Tis'ah, hadis yang semakna atau selafat dengan ini hanya hadis ini. Mari kita perhatikan skema sanadnya. Kalau kita perhatikan ini, maka ternyata salah satu dari perawi yang bernama Rushdin Ibnu Sa'ad itu berperingkat yang ke-8. Mari kita perhatikan di sini secara lebih detail. Nah, ini Rushdin. Kita coba perhatikan bagaimana para ulama memandang beliau. Ini Ahmad bin Hanbal mengatakan arju annahu salihul hadits. Tapi Ahmad bin Hanbal lagi mengatakan dhaif, dha'afahu. Yahya bin Ma'in mengatakan la yuktabu hadithu, jangan ditulis hadisnya. Ya, Amr ibn Falas mengatakan dhaiful hadis. Abu Zur'ah juga mengatakan dhaiful hadis. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan mungkaru hadis fihi. Oleh karena itu, ini seluruh ulama sepakat bahwa Rushdin ini tidak dapat diterima periwayatannya, kan itu. Nah, oleh karena itu wajar kiranya manakala hadis ini disimpulkan berkualitas dhaif. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk ke hadis yang keempat. Hadis yang keempat berbunyi idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilul khabath. Jadi ketika air itu sampai kullataini, 2 kullah, lam yahmilu, maka tidak bisa membawa air itu al-khabatha,
yang kotor atau ke najis kan itu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab sunannya hadis ke 67. Kita coba lacak apakah di Sunan At-Tirmidzi ini. Ternyata ya betul. Sekarang kita dilacak di kitab-kitab yang lain. Ini kita ketemukan ada di Sunan Ibnu Majah pada kitab At-Taharah wa Sunanuha hadis ke-515. Sementara di Ad-Darimi di kitab At-Taharah hadis ke-731. Mari kita perbandingkan matan hadisnya. Oke. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma'i yakunu bil falati minal ardi wa ma yanubuhu minad dawabi was-sibai. Faqala Rasulullah sallallahu idza balagha al-ma'u qullataini lam yunajjisuhu syai'un. Jadi ketika air itu mencapai 2 kula, maka tidak ada sesuatu yang bisa menjadikannya najis. Kita perhatikan yang lain yang ada di Sunan Ad-Darimi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu bil falati minal ardi wa ma yanubuhu minad dawabi was-sibai faqala idza balagha al-ma'u qullataini lam yunajjisuhu syai'un. Jadi ini isi dari masing-masing hadis ini baik sabul wurud maupun matan hadisnya itu ternyata ketiga-tiganya sama. Mari kita lacak skema sanadnya. Ya, kita ketemukan bahwa hadis ini mempunyai 4 jalur sanad, 3 tidak berulang-ulang, 1 berulang-ulang. Hanya sayangnya memang dari ketiga jalur sanad itu seluruhnya melalui Muhammad ibnu Ishaq, dan Muhammad ibnu Ishaq itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dia termasuk perawi yang tadlis, yang tadlis. Oleh karenanya kalau kita melihat ini, maka kualitas hadis ini adalah berkualitas hasan lidati. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekarang hadis yang kelima berbunyi la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ke-283. Mari kita lacak apakah hadis ini di Sahih Muslim hanya ini atau ada di tempat lain. Kita klik atraf, ternyata hanya ini. Kita lacak di kitab-kitab yang lain. Di kitab-kitab yang lain kita menemukan ada 4 di 4 tempat terkait dengan hadis ini. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang ada di Sunan An-Nasai berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'ir daimi wa huwa junubun. Ini sama, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Sekarang kita lihat yang lain. Di Sunan An-Nasai juga la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, sama. Sekarang kalau di Abu Dawud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna. Nah ini tidak la yaghtasilu la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi wa la yaghtasilu fihi minal janabah. Di sini adalah wa la yaghtasilu fihi. Jadi jangan mandi fihi, di dalam air yang tidak mengalir itu. Dan saudara sebelumnya sudah kencing di situ kan itu. Sekarang di Ibnu Majah dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Ini sama dengan yang tadi, sama yang di Muslim tadi, sekarang di An-Nasai lagi. Oh, ini sama. Jadi seluruhnya seperti itu. Sekarang kita coba lacak skema sanadnya. Hadis ini mempunyai 10 jalur sanad. Jadi seluruhnya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Beliau mendatangkan hadis ini kepada 2 orang, Ajlan sama Abdullah. Kalau kita perhatikan ini ada beberapa jalur sanad yang perawi terendahnya ketiga. Oleh karena itu kualitas hadis ini adalah sahih lidatihi. Oke, terima kasih.